Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur patut kita haturkan kepada Allah yang mana kita dapat berkumpul di ruangan ini. Alhamdulillah. Selanjutnya salawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, langsung saja untuk membuka pertemuan kita hari ini, ada baiknya kita buka dulu dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar lebih berkah, ada baiknya kita doa dulu sebelum belajar. Yuk, siapa yang bisa pimpin doa? Oke, baik, silakan. Kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, amin. Berakhirnya doa tadi, semoga doa tadi juga menghantarkan kita agar acara kita hari ini, agenda kita hari ini berkah dan berjalan dengan lancar. Oke, langsung saja. Oh iya, sebelum itu kita absen dulu. Siapa yang hari ini nggak masuk? Masuk semua? Devina ya, Devina tadi izin katanya sakit. Sama satu lagi yang ikut lomba, siapa? Ya, Ersa yang ikut lomba. Kita doakan teman-teman kita yang belum hadir hari ini, yang sakit cepat sembuh. Kemudian temannya yang tadi ikut lomba, kita doakan juga biar lombanya menang hari ini ya. Amin. Oke. Ada yang tahu nggak kita hari ini mau ngapain? Bimbingan Oke, dari PPT-nya kita tahu nih, mau bimbingan klasikal, Miss. Oke. Ada yang tahu nggak bimbingan klasikal itu apa? Ada yang pernah ikut bimbingan klasikal? Pernah. Ayo, ada yang bisa jelasin sama Miss nggak apa itu bimbingan klasikal, Nak? Oke. Bimbingan yang membahas suatu topik tertentu dari beberapa pendapat yang terdapat dalam satu kelompok. Oke. Tadi temennya Kesha bilang, Miss, bimbingan klasikal itu kita berkumpul bahas satu topik, itu nanti berkelompok gitu. Bener nggak? Benar. Ada lagi yang punya pendapat lain? Ada lagi? Oke. Jadi menurut Alia sendiri, bimbingan klasikal adalah Alia setuju dengan pendapat Keisha tadi bahwa itu kayak sekumpulan orang membahas satu topik dan juga satu topik itu biasanya diselesaikan permasalahannya. Oke. Nih dari Alia, teman kita bilang katanya, Miss, bimbingan klasikal itu kita bahas suatu topik, nanti kita selesaikan permasalahannya. Oke, jadi betul semuanya jawabannya. Kita hari ini mau laksanain bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal itu adalah suatu kegiatan bimbingan konseling dalam lingkup kelas. Di sini kita akan bahas suatu topik. Topiknya ini dapat dari mana? Topiknya ini dapat dari hasil asesmen. Kemarin Miss sudah kasih kalian asesmen kan? Angket. Nah, itu hasilnya itu Miss bisa ngangkat topik untuk bimbingan klasikal. Itu masalah yang kalian hadapi pada saat ini dari hasil asesmen. Oke, tapi sebelum mulai nih, Miss mau kita feeling check dulu nih. How are you feeling today? Apa perasaanmu hari ini? Apa kabarmu hari ini? Bagaimana perasaanmu hari ini? Nih, berbagai jenis perasaan yang kamu rasakan saat ini, bisakah kamu mengenalinya? Siapa yang lagi senang? Siapa yang lagi sedih? Gak ada yang sedih. Yang lagi ngantuk? Nah, ada yang lagi ngantuk, khawatir. Yang lagi capek? Wah, banyak juga. Oke, perasaan kita itu, Nak, layaknya cuaca. Kadang panas, kadang dingin, kadang hujan.
Nah, dari sebagai macam cuaca itu, kita kan nggak bisa kadang tuh memprediksinya. Cuaca itu kan, tiba-tiba. Bisa Miss, lewat ini BMKG. Iya, kadang akurat, kadang tidak. Oleh karena itu, emosi yang datang itu silih berganti. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang akan terjadi, tetapi kita bisa mengendalikan cara kita meresponnya. Oke, jadi apapun perasaan yang kalian rasain hari ini, capek tadi, khawatir, ngantuk, Miss. Nah, Miss harap kalian tetap fokus untuk ngikutin klasikal hari ini, gimana pun cuaca hari ini, gimana pun perasaan kalian hari ini. Oke, selanjutnya. Nih, ini topik kita pada hari ini, topik bimbingan klasikal kita hari ini. Belajar senikmat coklat, meningkatkan motivasi belajar. Topik kita pada hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, kita ice breaking dulu ya. Siap? Siap. Ada yang pernah dengar senam otak nggak? Pernah dengar? Ini sering dilakuin sama guru Miss waktu Miss SMA dulu. Jadi kalau misalnya lagi belajar fisika, matematika, atau enggak, pokoknya yang ruwet gitu. Nah, itu gurunya ngajak senam otak pasti. Dan itu tuh lumayan seru, tapi sulit, tapi seru gitu loh. Oke, kita langsung aja ya. Oke. Jadi, pertama, ikutin Miss ya. Pertamain tangan kosong. Ini tunjuk. Terus nanti gantian. Paham? Pelan-pelan dulu. Pelan-pelan dulu. Udah lancar? Ini baru kosong nih. Baru kosong ya. Udah lancar kosong. 1. Bisa? Ikutin musiknya biar asik. Baru 1 ya. Lanjut. 2. Bisa? Udah bisa 2. Kita lanjut 3. Ayo, ini butuh otak kanan otak kiri nih. Udah bisa 3. Lanjut 4. Miss tuh ya, yang paling susah tuh kalau ini. Yang ini kayak gini. Yang ininya kayak gini. Terus nanti barengan. Bisa? Pelan-pelan dulu nak. Kalau susah jangan langsung. Pelan-pelan dulu aja kayak gini. Pelan-pelan dulu. Kalau untuk 1, Miss kasih triknya ya. Mainin jempolnya. Gini kan? Paham? Naik turun jempolnya. Bisa? Kalau udah bisa 2. 3. Bisa nggak? Bisa? Coba kalian tanpa Miss. Yang bisa dari 0 siapa? 0 dulu deh, 0 dulu yang penting.
Paling gampang kalau 0. Gampang nih 0, baru pindah ke 1. Bisa? Kalau udah bisa enak sama musiknya. Bisa? Oke. Tepuk tangan untuk kita semuanya, Nak. Siapa yang bisa dari 0 sampai 1 aja dulu? Siapa yang bisa tadi? Bisa. Yang bisa sampai 2? Yang bisa sampai 3? Sampai 4? Wah, 2 orang? Oke, tepuk tangan semuanya. Jadi, nanti kalian kalau misalkan lagi belajar, terus lagi mumet, stop sejenak, senam otak. Biar asik. Bisa? Gimana, Miss? Kok bisa cepet, Miss? Miss juga latihan kok. Tadi kan Miss bilang kan, waktu SMA Miss setiap kalau misalkan belajar terus ngomong sama guru, Pak, ini Pak, mumet Pak, gitu. Ya udah, kita senam otak dulu. Makanya jadi Miss bisa. Dulu Miss sama kayak kalian. Tapi yang sampai sekarang Miss sulit itu yang gini. Yang satunya kayak gini, yang satunya kayak gini. Kalau kayak gini Miss bisa. Tapi kalau udah pindah, Miss nggak bisa. Tuh, sampai sekarang Miss masih belum bisa. Kalau pindah. Oke? Selesai untuk ice breakingnya. Kita langsung masuk ke materi. Nih, apakah aku sudah rajin belajar? Apakah aku bersemangat dalam belajar? Yuk, ngaku aja, nggak apa-apa. Rajin nggak kalian belajar? Yang penting itu jujur aja dulu sama diri sendiri. Nggak apa-apa. Iya Miss, aku tuh belajar. Kalau nak ulangan aku tuh Miss. Bener? Aku bersemangat belajar. Apakah aku sudah bersemangat belajar? Kadang ya, kadang tidak nih. Kadang iya, kadang enggak. Siapa di sini yang punya jadwal rutin belajar tiap hari? Belum ada? Oke, berarti bener nih Miss angkat tema ini. Nih, menurut kamu apa yang membuat seseorang malas dan tidak termotivasi untuk belajar? Terus, bisakah belajar menjadi senikmat coklat? Bisa. Oke, kita jawab dulu pertanyaan nomor 1. Siapa yang bisa jawab? Kenapa seorang tuh bisa malas terus nggak ada motivasi buat belajar tuh kenapa? Karena sering main handphone. Kenapa? Karena sering main HP. Siapa namanya, Nak? Gitara. Pitara. Kata Pitara, karena suka main handphone, Miss. Kurang simulasinya. Karena kurang simulasi. Karena nggak ada tujuan yang bikin dia nambah semangat. Saya kayak dia pengen masuk PTN, cuman dia tuh masih bingung gitu lah. Oke. Nggak ada yang mau dikejar gitu mungkin pikirannya. Tujuan intinya ya. Oke. Karena nggak ada simulasi, karena nggak ada tujuan. Terus? Kurangnya suasana pas belajar itu kayak sunyi. Oke, suasana belajarnya kurang, Miss. Kurang ngedukung gitu ya. Oke. Kadang bingung yang mau mulai dipelajari itu dari mana dulu. Oke, Miss kadang bingung yang mau dipelajarin tuh apa nih. Kadang juga bosan pas mulai belajar. Oke, kadang bosan Miss. Mulai belajar tuh bosan gitu ya. Oke, ada lagi? Tidak termotivasi tuh belajar tuh mungkin benar guys kata teman-teman tadi. Tapi bisa juga Miss di sisi lain dimana kita motivasi belajar, tapi kita dimana kita tuh dapat guru yang dimana pilih kasih sehingga motivasi belajar kita tuh hilang. Oh, gurunya pilih kasih. Oke, ini berarti belajar di sekolah ya, terutama ya. Oke, ini katanya kalau belajar di sekolah, Miss, gurunya pilih kasih, jadi nggak semangat belajar gitu ya. Oke, ada lagi? Oke, cukup dulu semuanya ya. Itu benar. Faktornya itu banyak tadi kalian sebutkan. Karena nggak ada motivasi, nggak ada tujuan, lingkungan belajarnya nggak ngedukung. Banyak.
Oke. Nih, motivasi belajar itu sebenarnya ada dalam diri kita ya nak ya. Kitanya yang, keluar duluan cari motivasi, enggak. Motivasi itu bukan dicari, motivasi itu dibangun. Nah, motivasi belajar adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dalam belajar. Seseorang yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi dalam proses pembelajaran dapat menunjang proses belajar itu sendiri. Terus kalau proses belajar itu baik, maka hasil belajar kita juga akan baik. Oke. Nih, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yang tadi kalian sebutkan itu sebenarnya ada 3. Faktor internal itu dari dalam diri. Faktor eksternal itu dari luar diri kita. Kemudian faktor campuran, internal dan eksternal. Internal apa aja? Coba baca. Siapa namanya nak? Arya. Coba baca Arya. Faktor internal meliputi minat, kebutuhan, kepribadian, aspirasi, harapan atau keinginan kuat dan cita-cita. Oke. Faktor eksternal yang baca nak, yang belakang siapa namanya? Ya. Ialah belajar, peran teman, guru, orang tua, dan sistem pembelajaran di sekolah. Oke. Terakhir, siapa yang mau baca faktor campuran? Ini nih. Baca faktor campuran. Oh, nggak kelihatan ya? Siapa ya yang belum angkat yang ini? Faktor campuran, kombinasi antara faktor internal dan eksternal, seperti kondisi fisik dan psikologis. Oke, kita bahas satu-satu ya. Faktor internal itu meliputi minat. Tadi kata Miss, kalian bangun dulu minat dari dalam diri kalian. Terus kalian harus punya akan butuh, belajar itu butuh. Kalian butuh. Bukan suatu hal yang aku harus ini mau belajar mau ujian. Enggak, tapi kalian butuh belajar itu. Ini yang paling bikin kita semangat itu kadang kita harus ada tujuan. Aspirasi itu maksudnya keinginan atau harapan yang benar-benar kuat. Aku harus belajar. Itu dari dalam diri. Faktor eksternal dari lingkungan. Tadi kata temennya, kalian harus bisa menciptakan lingkungan belajar kalian yang enak, nggak hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Kalian kasih space di mana tempat kalian benar-benar di situ belajar. Di situ jangan diganggu, itu tempat belajar. Bikin kalian yang tahu gimana rasanya biar nyaman belajar. Kalian yang tahu gimana enaknya lampu yang dipakai buat belajar tuh kayak gimana. Kalian yang tahu diri kalian. Oleh karena itu, kalian yang bikin suasana itu jadi enak untuk belajar. Kemudian peran teman di sini, kalau misalnya kalian suntuk nih belajar sendiri, ajak temennya belajar. Kalian nggak ngerti soalnya, kalian tanya temennya yang ngerti. Miss, kawan aku udah ngerti juga, Miss. Makanya diskusi gunanya buku. Nah, kalian baca lewat buku. Nggak cukup buku, kalian bisa searching di internet. Belajar bareng. Diskusi itu fungsi teman. Terus guru apa fungsinya? Mengajari, membimbing. Ada lagi? Guru apa fungsinya? Apa nak? Jangan bisik-bisik, nggak denger. Membimbing ya. Benar, guru itu membimbing. Jadi fasilitator untuk kalian. Jadi kalian jangan ragu untuk nanya. Ya? Anis takut aku. Ngapain takut sama guru? Guru juga manusia, nggak usah ditakutin. Tapi tetap dihormati. Ya? Manfaatkan guru nak di sekolah.
Kalian kalau masih di sekolah itu manfaatkan banget guru kalian. Karena kalau udah kuliah sama dosen, itu ketemu dosen itu kayak ketemu idola, susah kali ketemunya. Ya. Selanjutnya itu sistem pembelajaran di sekolah. Nah, kalian manfaatkan semua yang ada di sekolah. Lab IPS, apalagi kalian sekarang udah ada lab digital ya katanya, kelas digital ya. Udah bisa dipakai belum itu? Nah, manfaatkan. Fasilitas sekolahnya dimanfaatkan. Belajar suka yang olahraga, misalkan. Manfaatkan lapangannya. Ya, semua yang ada di sekolah ini itu untuk memfasilitasi kalian belajar. Oke, selanjutnya tips semangat belajar. Ini tipsnya. Yang pertama itu cari inspirasi yang membangun. Cari inspirasi yang membangun. Itu maksudnya apa, Miss? Ada yang bisa tahu? Miss, mungkin itu tuh kayak sebuah tokoh gitu yang dia tuh berpendidikan tinggi atau tidak mempunyai karakter yang baik. Oke, cari inspirasi, kata temennya, Miss, kita bisa cari tokoh yang bisa bikin kita semangat belajar gitu ya. Oke, selanjutnya itu tentukan tujuan dan visi. Udah ada belum yang di sini itu udah nentuin tujuannya mau belajar, apalagi yang mau kelas 12 ini kan. Nah, udah ada belum dari kalian? Belum? Belum. Oke. Yang selanjutnya, buat rencana belajar atau jadwal belajar, udah ada belum? Belum. Oke. Jangan ragu untuk bertanya nih, kata Miss tadi. Bertanya sama teman, sama guru. Ya. Kenali strategi dan gaya belajarmu. Tiap orang itu punya strategi dan gaya belajar masing-masing. Nah, oleh karena itu manfaatkan. Kalau misalnya suka belajar sambil dengar musik, dengerin musik. Kalau belajarnya suka sambil nonton video di YouTube, lihat video di YouTube gimana penjelasan guru atau orang di YouTube mengenai misalkan pelajaran fisika, kimia, seperti itu ya. Selanjutnya, ciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Istirahat dan jaga kesehatan fisik, terus libatkan diri dalam diskusi dan kelompok belajar. Oke, sebelum kita masuk ke sini, ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang disampaikan? Nggak ada? Oke, berarti Miss yang nanya. Jadi tadi tipsnya apa aja buat meningkatkan motivasi belajar? Istirahat. Angkat tangan dong. Oke. Tujuan dan visi. Istirahat, cari inspirasi, kenali gaya belajar. Udah, Miss. Oke, 4 nih baru yang disebutin. Kenali gaya belajar. Kenapa? Nah, jangan malu bertanya. 5. Membuat strategi belajar. Oke, membuat strategi belajar. Membuat jadwal belajar. Membuat jadwal belajar. Ikut diskusi dalam kelompok belajar. Oke, ikut diskusi dalam kelompok belajar. Paham? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke. Selanjutnya di sini Miss mau kalian buat jadwal belajar. Ini nih inspirasi aja nak buat kalian. Nanti kalau misalnya di rumah kalian punya ide lain untuk ditambahkan, kalian bikin. Ya? Tolong apa, Pak? Iya.
Oke, jadi di sini kalian bikin jadwal belajar. Di situ ada hari Senin. Nah, kalian tentuin hari Senin, waktu kapan kalian belajar, kapan kalian mulai, kapan kalian selesai belajar. Waktu khusus untuk belajar, nggak diganggu yang lainnya. Ingat, nggak diganggu yang lainnya. Pun begitu juga sampai Sunday. Terus goals itu tujuan kalian belajar. Misal kalian mau belajar bahasa Inggris nih. Nah, kalian tujuannya buat apa belajar bahasa Inggris? Kemudian to-do list. To-do list di sini aku mau belajar apa dulu? Aku mau belajar speaking dulu, apa aku mau belajar grammarnya dulu, seperti itu. Ya. Terakhir itu prioritas. Nah, kalian tentuin prioritas kalian buat belajar bahasa Inggris itu apa, seperti itu. Itu contoh ya, kalian bisa tentuin yang lain. Misalkan kalian bisa bikin, Senin aku mau belajar kimia, Selasa aku mau belajar geografi, gitu. Oke, silakan nak. Ayo. Gak apa-apa. Bikin jadwal belajar yang kamu nyaman. Misalkan hari Senin kamu belajarnya jam 8 sampai jam 9. Atau enggak habis subuh. Sebelum subuh juga
Dipercepat yuk. 3 menit lagi ya, Miss kasih waktu 3 menit lagi. Apa? Apa aja yang akan kamu lakuin selama proses belajar nanti? Ini sama ininya kenapa di sini? Kayak kamu mau ngelakuin apa aja? Misalkan aku mau belajar sambil apa gitu. Kamu mau belajar prioritasin apa? Misalkan belajar matematika dulu. Kamu lemah di matematika misalkan gitu. Ya. Kamu mau ngelakuin apa aja? Misalkan kamu kan udah bikin nih jadwal belajarnya. Nah, berarti yang pertama aku mau belajar fisika karena apa-apa gitu. Tujuan, goals. Misalkan, nah ini mau belajar bahasa Inggris biar apa gitu. Prioritas. Lebih utamain apa? Iya, yang mau kan banyak kan kalian kan pelajarannya. Nah, misalkan kalian lemahnya di matematika, prioritasnya matematika dulu gitu. Oke, semangat. Gimana? Prioritas. Yang diutamakan mau belajar apa? Misalkan Alia lemahnya di fisika, berarti aku mau utamain fisika misalnya gitu. Kan banyak kan pelajarannya. Seralia Navita V. Halo teman-teman. Bertemu. Udah? Oke, simpen. Oke, for attention please. Mohon perhatiannya, Nak. Oke. Jadi kalian udah bikin jadwal belajar. Nah, itu Miss mau kalian jadwal belajarnya itu kalian tempelin di dinding kamar kalian, atau enggak kalian foto, kalian jadiin wallpaper sebagai pengingat. Jadi enggak cuman kalian tulis, tapi kalian imani, maksudnya itu kalian terapkan ya di kehidupan sehari-hari. Miss, kami ini baru deh mau ujian, Miss. Masa langsung belajar? Enggak, ini salah satu persiapan nanti saat kalian sudah memasuki sekolah di kenaikan kelas berikutnya. Kalian kan nanti libur nih, libur 2 minggu. Jangan pas selesai libur masuk sekolah baru mau mempersiapkan semuanya. Enggak, seminggu sebelum kalian masuk sekolah, kalau bisa kalian udah menerapkan jadwal belajar yang udah kalian tulis. Ya, Miss pernah dengar kata-kata ini, Nak. Main game itu capek. Terus main begadang
nonton itu capek. Siapa bilang nggak capek? Capek, mata pedih, tangan pegel ngegame. Belajar juga capek. Siapa bilang belajar nggak capek? Capek. Semuanya capek. Tinggal kita pilih mau capek yang gimana. Mau capek yang bermanfaat atau capek yang nggak bermanfaat. Miss, masa main game nggak boleh? Boleh. Nonton film boleh. Tapi jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, nak. Oke? Oke, selanjutnya biar makin semangat kita nonton video motivasi dulu ya dari Sherly Anapita. Bersama Sherly di segmen Ada Apa Sih? Nah, beberapa waktu terakhir Sherly sengaja Oke, kayaknya bukan yang ini ya, sorry ya. Mana ya? Ini aja deh. stop buang waktu untuk 3 hari karena hidup kita cuma sekali, masa itu nggak akan ada waktu. Halo, assalamualaikum. Masih bersama Sherly di program Ada Apa? Seperti biasa kita selalu membuka Q&A session mingguan, dan dari minggu lalu di antara semua pertanyaan yang masuk ada satu pertanyaan yang berbuntut. Oke, nak, sepertinya videonya Miss nggak bawa speaker lagi. Sorry ya kalau rada kecil nanti. Nggak kedengeran. Oke, ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, karena kesalahan teknis dan videonya Miss nggak nemu-nemu dari tadi, kita skip aja dulu ya video motivasinya, nggak apa-apa kan? Oke, sebelum Miss kita masuk ke penutup dan evaluasi, Miss mau kalian mau sharing atau nanya, nggak apa-apa, dipersilakan 2 pertanyaan atau apa. It's okay, nggak apa-apa, sharing mengenai jadwal belajar, mengenai nanti kalian belajar apa aja sebelum Miss tutup. Oke? Izin ada mau bertanya Miss, kan kita sudah membuat jadwal belajarnya. Nah, ini secara kita tuh menerapinnya agar memang kita lakukan. Oke. Dari Alia nih, yuk kita diskusi bareng-bareng ya. Dari Alia nanya, Miss, kita kan udah bikin jadwal belajar nih. Gimana sih Miss biar kita itu konsisten Miss ngelaksanainnya, nggak cuman dikerjain, nggak cuman itu tulisan doang. Gimana? Ayo, ada yang bisa berpendapat? Ayo, Kesya. Menurut Kesya sendiri, Miss, ingat motivasi Alia untuk buat planner ini. Motivasi Alia buat jadwal-jadwal ini untuk apa? Jadi ketika males atau itu kita terhambat dan tidak konsisten, jadi Alia bisa ingat, oh ternyata Alia buat ini untuk goals ini. Jadi biar enggak terlena aja gitu. Oke, dari Kesya nih untuk pertanyaan Alia tadi, katanya Miss inget ini tujuan awal belajar kita mau apa gitu. Katanya biar semangat lagi. Pasti nak, namanya semangat itu turun naik. Kita ke awal semangat belajar, terus nanti kelang berapa hari malas lagi. Nah, itu gimana caranya kita menyelamatkan dari rasa malas? Lawan. Cuman kita yang bisa ngelawan diri kita. Asik main game, cuman kita yang bisa ngontrol diri kita. Ya. Kalau Rasulullah ngajarin itu biar kita selalu pandai mengelola hawa nafsu, itu rajin-rajin puasa. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid. Kalau perlu puasa Daud. Terus sholatnya juga rajin. Manajemen waktunya baik. Bisa? Bisa kalian melawan rasa malas dan nafsu kalian? Bisa. Nah,
Dengan kalian bisa melawan malas dan nafsu kalian itu, kalian bisa menerapkan jadwal belajar yang udah kalian buat. Paham? Oke, selanjutnya kita masuk ke evaluasi ya, Nak. Barcode yang tadi. Sorry. Dah, silakan di scan barcode, Nak. Sama tolong isi ini juga nanti ya. Kalian scan dulu dua-duanya ya, Nak. Iya. Aku bacain. Enggak, Google Form dia tuh. Iya, ada yang bisa kok udah. Bisa? Bisa, Nak? Emang dua? Dua macam. Tolong dipercepat ya, Nak ya. Waktu kita tinggal dikit lagi soalnya. Iya. Bisa. Yang satu ya? Apa ada dua? Ada dua. Oh, ada dua. Wih kok. Beda misalnya. Iya emang. Sudah tadi satu dia kirim. Tapi tadi yang mana, sebelah kanan atau sebelah kiri ya? Cobain aja dua-duanya. Udah, Nak? Oke, berhubung waktunya udah mau habis, kita tutup dulu. Tapi kan itu link ya, nanti kalian bisa lanjutin kalau link gampang ya. Karena berhubung waktunya udah habis, kita tutup dulu.
simpan dulu penanya. Taruh aja dulu di atas meja. For attention please. Oke. Baik, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Miss harap apa yang Miss sampaikan hari ini itu berguna untuk kalian, bermanfaat juga untuk kalian, dan akan kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari nantinya. Paham? Oke, sebelum kita tutup, ada baiknya kita doa dulu. Yuk, pimpin doa, Nak. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Maka mulai. Oke, berakhirnya doa tadi, berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Miss, kalau ada salah-salah kata Miss mohon maaf, salah tingkah juga Miss mohon maaf ya, dimaafkan ya. Oke, baik, langsung saja Miss tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjutin lagi Nak itunya.